Ya, terima kasih anak-anak. Jumpa lagi bersama Paman Sam dalam acara Anak Kreatif. Nah, Paman Sam ini selalu setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Nah, Paman Sam kenapa setia? Ya, karena Paman Sam juga merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Anak-anak juga setia menyaksikan Anak Kreatif dari pesawat televisi di rumahnya masing-masing ya. Nah, inilah yang membuat Paman Sam selalu mencari ide. Wah, kira-kira anak-anak ini diberi dongengan apa ya? Atau anak-anak ini dikasih karya-karya kreatif apa ya? Nah, inilah karena itu adalah kesetiaan anak-anak melihat Anak Kreatif bersama Paman Sam. Sebaliknya Paman Sam juga berterima kasih kepada anak-anak. Kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Nah, kalau anak-anak misalnya pengen usul, Paman Sam besok episode mendatang Paman Sam cerita ini atau cerita itu, boleh saja. Atau usul membuat karya kreatif ini, membuat karya kreatif itu, boleh saja. Nah, tulis saja di WA, minta tolong bapaknya atau mamanya atau kakaknya untuk mengusulkan apa kira-kira di WA nomor ini ya, nomor 085 732 743 677. Pasti Paman Sam akan baca dan balas. Ya wis, sekarang Paman Sam akan mendongeng lagi, mendongeng tentang bebek buruk rupa. Bebek buruk rupa. Nah, bebek buruk rupa ya kasihan ya, judulnya bebek buruk rupa. Nah, ada 10 bebek kecil-kecil, anak bebek. Anak bebek namanya meri. Kalau bahasa Jawanya anak bebek namanya meri. Meri. Nah, ada meri 10. Nah, meri 10 ini, anak bebek yang 10 ini kemana-mana kan selalu masih ikut induknya, ikut ibunya, ikut bapaknya. Kalau ke sungai ya semua gemberutu anak bebek 10 ini. Karena ini masih kecil, belum bisa berbicara wek, belum bisa berbunyi begitu ya, 10. Tapi sayang anak-anak yang 9 ini, 9 anak bebek ini selalu mengejek, mengolok-olok, meninggalkan bebek yang satunya ini. Nah, bebek yang satu ini selalu berada di belakang. Kamu jangan ikut, kamu jelek, kamu tidak sama dengan aku. Waduh, si bebek buruk rupa ini, yang dikatakan buruk rupa ini sedih. 9 bebek di depan, si bebek buruk rupa ini di belakang. Sudah di belakang, diolok-olok lagi. Kamu rupamu jelek, tidak sama dengan saudara-saudara yang lain. Sudah, kamu tidak usah ikut bermain bersama kami. Oh gitu katanya, pokoknya diejek terus. Nah, tentunya si bebek yang buruk rupa ini, yang dikatakan buruk rupa ini, nelongso ya, sedih. Aduh, kenapa sih aku kok tidak boleh bermain bersama-sama, tidak boleh berjalan bersama-sama. Mereka selalu mengolok-olok aku bahwa aku katanya buruk rupa. Begitu kata hati si bebek buruk rupa itu. Begitu sehari-harinya. Kalau malam saatnya tidur juga begitu. Semua masuk kandang,
si bebek buruk rupa ini tidak boleh masuk kandang oleh 9 bebek saudara-saudaranya ini. Kamu di luar saja, baumu tidak enak, kamu tidak usah masuk kandang, tidak usah masuk kamar, kamu di luar aja. Wah, kasihan si bebek buruk rupa ini akhirnya tidak berani masuk ke dalam kandang. Dia berteduh di bawah pohon, di atasnya daun yang agak rindang begitu. Dia berteduh begitu, tidur sampai bangun pagi. Tentu saja tidurnya tidak senyenyak saudara-saudara 9-nya. Kalau saudara-saudara 9-nya tidurnya keruntelan, desak-desaan ini, sehingga bisa mengurangi rasa dingin, udara yang dingin. Sementara yang bebek buruk rupa ini di luar, itu katanya nangis, tapi siapa yang mau mendengar tangisnya, sementara dia merasa sendiri, pokoknya menderita sekali si bebek buruk rupa ini, perasaannya begitu. Akhirnya pada suatu masa si bebek rupa ini tidak sabar, tidak kuat menahan ejekan, menahan harus disendirikan, dianaktirikan, tidak boleh bermain bersama. Nah, tentu sedih dan menderita. Akhirnya si bebek buruk rupa ini memutuskan diri untuk pergi meninggalkan 9 saudaranya. Pada suatu malam mengendap-endaplah si bebek buruk rupa ini menjauhi kandang 9 saudaranya. Meninggalkan dengan perasaan sedih sampai jauh dari kandang 9 saudara-saudaranya. Sampai di ujung hutan, jauh dari kandang, dia menemukan sebuah telaga yang bening sekali airnya. Anginnya tidak begitu keras sehingga permukaan air telaga itu hanya berkilau, bergoyang-goyang karena semilirnya angin. Nah, di sana ada angsa berwarna putih, lehernya panjang, berenang, kelihatan cantik sekali. Ya, angsa-angsa berenang di atas telaga. Wah, si bebek buruk rupa tadi melihat angsa-angsa yang berenang di telaga tadi dengan perasaan sedih dan gembira, juga bangga, bercampur-campur. Campur-campurnya apa? Ya, karena melihat keindahan yang menyenangkan. Satu sisi dia merasa tadi disebut bebek yang buruk rupa, sehingga diejek oleh saudara-saudaranya sampai dia harus meninggalkan kandangnya jauh sekali. Nah, saat ini si bebek buruk rupa itu sudah berada di telaga yang jernih. Ada angsa yang berenangan di atas telaga. Bebek angsa melihat, sampai delomong itu si bebek buruk rupa itu. Nah, pada saat itu bebek buruk rupa ingin berenang seperti angsa-angsa yang cantik, yang putih, yang indah itu. Akhirnya pergilah si bebek rupa itu ke tepi telaga, mendekati air, ingin berenang di atas permukaan telaga. Nah, begitu sampai di tepi telaga, si bebek ini barulah sadar, barulah bisa melihat dirinya sendiri mengaca dari jernihnya air telaga. Kaget si bebek ini. Begitu sampai di tepi telaga, melihat bayangannya di permukaan air telaga, si bebek ini kaget. Ternyata aku seperti angsa-angsa itu. Ternyata aku tidak seperti
saudara-saudara bebek-bebekku yang ku tinggal di kandang itu. Tidak percaya lagi, diulangi lagi, dia mengaca di atas air telaga. Kaget lagi, benar, ternyata aku seperti angsa-angsa yang indah berenangan di atas telaga itu. Ternyata aku bukan bukan saudara bebek-bebekku yang kutinggalkan di kandang. Apakah ini ya yang menjadikan saudara-saudaraku tidak mau berkumpul dengan aku dan mengatakan bahwa aku buruk rupa karena tidak sama rupanya dengan saudara-saudara bebekku ya? Begitu kata si bebek buruk rupa ketika tahu dirinya saat bercermin di permukaan telaga tadi. Benarkah aku adalah saudara-saudara angsa yang berenangan di atas telaga itu? Lalu bagaimana aku bisa berkumpul dengan saudara-saudara bebekku yang 9 itu, yang selalu mengejek aku dan selalu mengatakan aku bebek yang buruk rupa? Apa ya yang terjadi? Yang terjadi ternyata ya ini, nanti Paman Sam melanjutkan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak, masih tetap di Anak Kreatif bersama Paman Sam dan dengan dongengan dan karya kreatif nanti ya. Karya kreatifnya nanti, ini Paman Sam akan menyelesaikan dongengnya dulu. Dongeng tentang bebek yang buruk rupa tadi. Tadi sampai di mana loh? Sampai Paman Sam sampai lupa. Tadi sampai di mana? Oh ya, pinter. Anak-anak ternyata masih ingat. Ya, tadi bebek rupa ini ternyata setelah di tepi telaga itu merasa dirinya bahwa baru kali itu dia bercermin dan dia mengetahui dirinya memang berbeda sekali dengan bebek-bebek saudaranya yang ditinggalkan di kandang. Sementara bebek buruk rupa ini ketika berada di tepi telaga dan bercermin di permukaan air bahwa dirinya adalah serupa dengan angsa-angsa putih yang berenangan indah di atas permukaan air telaga, yang menurut dia adalah angsa-angsa yang cantik dan indah. Ternyata dirinya adalah termasuk saudara-saudara angsa yang indah putih berenangan di tepi telaga. Wah, dengan perasaan berdebar-debar, dengan perasaan was-was, si bebek buruk rupa tadi yang dikatakan oleh saudara-saudaranya buruk rupa ternyata adalah bentuknya seperti angsa-angsa yang cantik berenangan di atas telaga itu. Si bebek buruk rupa alias angsa kecil ini memberanikan diri untuk masuk ke dalam telaga. Langsung dia masuk dalam telaga dan berenang di atas permukaan air telaga. Itu suaranya banyak, suara angsanya. Tapi masih kecil suaranya. Belum sekencang, belum sekeras angsa-angsa yang sudah dewasa. Si angsa-angsa yang berenangan di atas telaga ini mendengar, sepertinya ada suara angsa kecil. Sepertinya ada anak angsa. Ngak gitu. Cuman begitu. Angsa-angsa, ada 3 angsa waktu itu yang berenangan. Semua menoleh. Itu ada angsa kecil menuju ke sini. Wah, akhirnya 3 angsa tadi menghampiri angsa kecil yang sedang berusaha berenang ke tengah.
Nah, sampai di dekat, barulah si angsa dewasa, rupa-rupanya ibunya ini, rupa-rupanya ibunya si angsa buruk rupa, ya bebek buruk rupa tadi, yang ternyata adalah anak angsa ternyata. Nah, ternyata setelah dekat, barulah si angsa dewasa tadi segera memeluk bebek buruk rupa yang dikatakan oleh bebek-bebek tadi adalah seekor buruk rupa, padahal seekor angsa. Oh, anakku, ternyata ini anakku ketemu, sudah sekian tahun tidak berjumpa, baru kali ini saya bisa berjumpa. Wah, si bapaknya juga begitu. Hah? Inikah anakku? Wah, akhirnya berpelukan semua. Nah, angsa yang satunya, kakaknya ini rupanya saudaranya, takut-takut. Kenapa takut? Tidak langsung ikut senang memeluk. Nah, ternyata waktu itu, induknya bertelur, telur yang satu ini dibawa oleh angsa yang dewasa ini, angsa kakaknya ini rupanya, atau saudaranya, itu dibawa ke kandang bebek. Nah, sementara waktu itu di bebek itu sedang mengerami 9 telur bebek. Nah, ditambahi 1 dengan telur angsa itu tadi. Nah, terus si bebek telur bebek itu menetas bersamaan dengan menetasnya telur angsa ini. Nah, itulah sebabnya si angsa ini ketika berada di kandang bebek merasa sendiri, merasa beda sendiri, sehingga dikatakan bebek buruk rupa. Wah, akhirnya pertemuan pada siang itu menggembirakan sekali karena anaknya yang hilang, telurnya yang hilang dulu sudah ditemukan. Nah, si saudara yang takut-takut tadi akhirnya mengaku, Ibu angsa, Bapak angsa, aku minta maaf ya. Memang sebenarnya aku dulu yang membawa telur ini ke kandang bebek, sehingga aku tidak tahu lagi kalau telur ini menetas bersama anak-anak bebek. Oh, begitu kata si angsa dewasa. Wah, tetapi si ibu dan bapaknya ingin marah, ya percuma, karena toh saat itu anaknya sudah ketemu. Mau marah, toh itu sudah lampau, perbuatan yang sudah lampau. Sementara yang sekarang sudah ketemu anaknya selamat, anaknya sudah berkumpul lagi, ya sudah, kesalahan angsa dewasa tadi dimaafkan oleh ibu bapaknya. Tetapi si anak angsa ini merasa jengkel juga, ya namanya anak, yang jengkel itu mungkin omnya. Om angsa, kenapa dulu aku dibawa ke kandang bebek? Berhari-hari, berbulan-bulan aku di sana diejek terus, aku tidak boleh tidur di kandangnya. Mendengar keluhan si angsa kecil ini, meneteslah air mata ibu bapaknya, merasa iba juga mendengar ceritanya. Nah, tetapi dari kejadian itu bebek dewasa ini anggaplah ini pamannya angsa kecil ini tadi, akhirnya minta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, sampai saat ini ya sudah, bebek angsa itu dierami sendiri oleh induknya, telur bebek dierami oleh induk bebek, telur angsa dierami oleh induk angsa. Nah, sehingga tidak ada lagi istilah atau olok-olok bebek buruk rupa. Itulah dongeng dari Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan
dongeng-dongeng itu bisa menginspirasi anak-anak, bisa mengilhami, menginspirasi anak-anak untuk membuat cerita, membuat dongeng yang lain. Nah, sekarang jangan kemana-mana dulu. Paman Sam akan mengajak anak-anak untuk membuat karya kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Wah, ini Paman Sam ini setia sekali menemani anak-anak. Kadang-kadang Paman Sam duduk gini nih ya sampai keringingan, tetapi tidak apa-apa. Ini demi anak-anak melihat anak kreatif. Karena dongeng-dongengan anak kreatif dan karya-karya yang kreatif yang menginspirasi anak-anak untuk berkarya. Anak Nusantara harus kreatif dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Ini Paman Sam juga masih membawa kertas ini bujur sangkar. Ini dalam rangka sukacita di suasana Lebaran. Ya, seperti episode yang lalu. Ditekuk begini, kemudian ditekuk begini untuk mendapatkan ya ini ya, ditekuk ini, ujung ini dilipat, tepinya ini ditemukan, tepinya ini ditekuk ini. Nah, ujung ini dengan ujung ini digunting, digunting seperti ini sehingga jadilah bujur sangkar ya, dari kertas yang persegi panjang menjadi bujur sangkar. Nah, ini ada ditekuk begini, kemudian ditekuk ujung kanan ujung kiri dipertemukan, plek ini dipertemukan ini, thread. Nah, sekarang dibuka lagi, ujung atas dan ujung bawah ditekuk dipertemukan. Nah, gantian dari ujung kanan dan ujung kiri, sekarang ujung atas dan ujung bawah. Nah, akhirnya muncullah bekas lipatan. Bekas lipatan ini, bekas lipatan ini ada 4 dari ujung-ujung. Nah, bekas lipatan ini digunting pas garis lipatannya digunting, tapi jangan sampai putus, jangan sampai ke tengah. Kira-kira 1 cm dari titik tengah. Titik tengah semua begitu, digunting begini, gunting begini. Keempat-empatnya sudah digunting. Nah, ini ujung yang satu ini kita tekuk menuju ke tengah, titik tengah. Nah, ini harus ada lemnya. Nah, misalnya ini lemnya. Nah, lemnya ya begitu. Kalau anak-anak tidak punya lem ya upo. Upo itu adalah nasi, sebutir nasi. Sebutir nasi ya bisa untuk ngelem. Tidak ada nasi ya lontong. Nah, gitu. Satu ini dilipat seperti ini, diambil lagi yang satunya. Nah, diambil yang sebelah, yang satu, yang pokoknya diambil sisi yang sebelah kiri. Ini diambil lagi sebelah kiri. Nah, dilem, dibawa ke tengah. Nah, lemnya ini tidak pakai ini. Nah, lemnya ini tidak begitu rekat. Nah, begini ya, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Begini, diambil lagi, dilem lagi ujungnya, ditempelkan di tengah. Nah, akhirnya seperti ini, jadilah seperti ini. Seperti ini. Nah, tadi ada titik tengahnya dari pertemuan garis tadi, garis 4 tadi. Pasti ada titik tengahnya. Titik tengahnya ini ya kita lubangi aja titik tengahnya seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini. Lubang di tengah, lubang di tengah. Nah, kita cari lidi. Kita cari lidi. Kita masukkan aja.
lidiknya terlalu besar. Oh, cari yang kecil, yang kecil. Nah, misalnya ini. Nah, begini. Nah, ini kalau ini anak-anak membuat banyak seperti ini. Seperti ini tadi membuat banyak, membuat 5 atau 6. Nah, itu dikasih lidi. Ini kalau supaya kuat, tengahnya ini boleh kalian kasih misalnya gini, dikasih gini, dikasih apa, tambahan kertas. Di samping menjadi hiasan juga menjadi kekuatan. Ditempel di tengah sini untuk menahan lipatan-lipatan dari sisi-sisi ini. Dikasih lubang lagi supaya enak. Gini. Sudah lubang. Sudah lubang. Nah, baru di ini dikasih ini kalau disebel munyer. Wah, ini kan karena disebul. Tapi kalau anak-anak membuat banyak atau membuat satu, ini aja anak 5 masing-masing membawa 2 kiri kanan. Wah, gini sambil berlari di sepanjang kampung menyambut suasana Lebaran hari ini, tahun ini, bulan ini, ya misalnya begitu. Wah, sambil berlari. Tentunya anak-anak ini biasanya kalau Lebaran pakai baju baru, ya, baju baru, sepatu baru, celana baru, wah, semuanya baru. Sakunya montol-montol ini karena sudah banyak sangu, atau kalau tidak banyak sangu uang, ya montol-montol ini sudah banyak permen dan kue, ya, misalnya begitu. Kita berlari, anak 5, kakak, adik, atau teman-temannya, tetangga, semua membuat seperti ini sambil berlari. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Misalnya begitu, bernyanyi begitu sambil berlari, sambil membawa ini. Nah, ini pasti kalau dibawa lari, kena angin, dia akan berputar. Wah, begitu. Nah, artinya dalam suasana Lebaran ini, walaupun anak-anak tidak harus pergi keluar kota bertamasya ke kota-kota, misalnya ke tempat-tempat tamasya di luar kota, ya anak-anak bisa bertamasya sendiri di kampungnya sendiri dengan bersukacita, dengan membuat karya-karya kreatif, bermain bersama-sama dengan teman-teman sanak saudaranya. Nah, itulah anak-anak karya kreatif hari ini yang Paman Sam berikan kepada anak-anak semua. Ingat, anak Nusantara harus kreatif untuk masa depan kalian. Apa saja yang ada di sekitar kita harus kita kerjakan agar kita kreatif, tidak harus membeli barang-barang dari luar negeri. Itulah pesan dari Paman Sam di Anak Kreatif ini, dan mudah-mudahan Paman Sam bisa ketemu lagi dengan anak-anak di Paman Kreatif episode mendatang dengan dongeng dan karya kreatif yang lain. Sampai jumpa.